Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roy Bintang Pamungkas dari Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tanggung jawab dan peran administrasi pendidikan. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan aplikasi ilmu administrasi dalam kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pengendalian usaha-usaha pendidikan yang diselenggarakan dalam bentuk kerjasama sejumlah orang dengan menggunakan segala saran dan prasarana yang tersedia baik moral maupun material dan spiritual agar tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisiensi. Yang kedua, tanggung jawab administrasi pendidikan. Tanggung jawab planning atau pewawancara. Perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi dan dianggap syarat mutlak bagi setiap organisasi atau lambang baik perorangan maupun kelompok. Rancangan yang disusun dalam konteks pendidikan meliputi 1. Perumusan tujuan yang hendak dicapai. 2. Penentuan bidang atau fungsi unit sebagai bagian-bagian yang akan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. 3. Menetapkan jangka waktu yang diperlukan. 4. Menetapkan metode atau cara mencapai tujuan. 5. Menetapkan alat yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan efisiensi mencapai tujuan. 6. Merumuskan rencana evaluasi atau penilaian untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan. 7. Menetapkan jumlah dan sumber dana yang diperlukan. Yang kedua, tanggung jawab organisasi atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan, pembentukan hubungan kerja antar orang-orang atau organ-organ sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penyusunan bagian-bagian yang terpisah sehingga terjadi dalam kesatuan dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam langkah perorganisasian ini ada dua hal pokok yang menjadi perhatian. 1. Pencipta mekanisme atau tata kerja seirama dengan pola struktur organisasi yang ditetapkan. 2. Penentuan dan pendistribusian kerja, yaitu penyebaran dan pembagian tugas atau pekerjaan sekaligus pelaksanaan berserta kewenangan dan tanggung jawab. 3. Tanggung jawab penggerakan. Aktuasi artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama pencapaian tujuan yang diharapkan. 4. Tanggung jawab controlling atau pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang dilaksanakan. Bagian supervisi bahwa setiap pelaksanaan daripada program pendidikan memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Yang C. Peran administrasi pendidikan. Administrasi pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan pendidikan. Sedangkan administrasi sekolahan kegiatan-kegiatan terbatas pada pelaksanaan pengelolaan pendidikan di sekolah, sehingga kita mengenal adanya administrasi sekolah dasar. Secara terperinci, bidang administrasi adalah sebagai berikut. 1. Administrasi tata laksana sekolah meliputi organisasi struktur, pegawai tata usaha, organisasi dan anggaran belanja keuangan sekolah, korespondasi atau surat menyurat. 2. Administrasi murid meliputi 1. Organisasi dan perkumpulan murid. 2. Masalah kesehatan dan kesejahteraan murid. 3. Penilaian dan pengukuran kemajuan murid. 4. Bimbingan dan penyuluhan bagi murid. 3. Supervisi pengajaran meliputi 1. Usaha membangkitkan semangat guru dan pegawai. 2. Usaha mengembangkan, mencari dan menggunakan metode pengajaran yang baru. 3. Usaha mengembangkan kerjasama antar guru, murid dan pegawai. 4. Mengusahakan cara menilai hasil pendidikan. 5. Usaha mempertinggi mutu dan pengalaman guru-guru.
4. Pelaksanaan dan pembinaan kurikulum meliputi 1. Mempedomi dan merealisasikan apa yang tercantum dalam kurikulum sekolah yang bersangkutan. 2. Menyusun dan melaksanakan organisasi kurikulum. 3. Kurikulum bukanlah sesuatu yang harus diikuti begitu saja tanpa perubahan. 5. Pendidikan dan perencanaan bangun sekolah meliputi 1. Memilih letak dan menentukan luas tanah yang dibutuhkan. 2. Mengusahakan, merencanakan, dan menggunakan biaya pendidikan sekolah. 3. Menentukan jumlah ruang dan luasnya. 4. Cara-cara bangunan gedung dan fasilitas sekolah. 5. Alat-alat perlengkapan. 6. Kondisi masyarakat sekitar sekolah. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.